Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bertemu lagi sahabat di sajian Hikmah Sore hari ke-25 Ramadan 1441 Hijriah ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas tema seputar 6 perkara yang bisa menjadi penghancur pahala dari amal soleh yang sudah kita lakukan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menurut Aisyah radhiyallahu anha itu disampaikan, diriwayatkan Rasulullah punya kebiasaan yang sangat unik, yaitu kebiasaan berdoa yang sama dan diulang-ulang setiap beres sholat, diulang lagi sampai kata Aisyah doa tersebut tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Doa mana yang dimaksud? Yaitu doa yang redaksinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amal yang kau terima. Dalam doa itu ada kalimat amal yang engkau terima. Rasulullah memohon kepada Allah agar amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kita sangat tahu sekalipun Rasulullah tidak meminta itu kepada Allah, dijamin amal ibadah Rasul pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Karena beliau adalah ibadahnya yang paling sempurna, yang kehusuannya di atas manusia pada rata-rata. Tapi kenapa Rasulullah SAW khawatir sampai meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menandakan betapa sangat pentingnya kita memohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena peluang amal untuk ditolak itu sangat besar. Dan bisa jadi ada perbuatan-perbuatan kita yang apabila itu kita lakukan sebenarnya menjadi sebab batalnya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat, kita lebih pantas baca doa itu dibanding dengan Rasulullah SAW. Rasul sudah dapat jaminan masuk surga. Kita tidak dapat jaminan untuk jadi ahli surga. Sudah sepantasnya kita lebih sering dan lebih sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar dijadikan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, kita pun harus khawatir jika seandainya ada perbuatan-perbuatan yang jika itu dilakukan sesungguhnya akan menjadi sebab batalnya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tertolaknya semua perbuatan baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gagallah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu apa saja perkara yang apabila kita lakukan sesungguhnya itu bisa menjadi penyebab hilangnya pahala dari amal-amal kita. Sahabat, setidaknya ada 6 perkara yang kalau kita lakukan, jangankan semuanya, salah satunya saja kita lakukan, itu bisa menjadi sebab hilangnya pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan, ditolaknya amal-amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah itu? Yang pertama, menyekutukan Allah atau syirik. Syirik perbuatannya dan orang yang melakukannya disebut musyrik. Menyekutukan Allah artinya menduakan Allah. Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, ketika seseorang niat melakukan sesuatu kebaikan tapi tidak karena Allah, maka itu dikategorikan syirik dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melakukan syirik dengan firman-Nya yang sangat tegas. Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad habita amaluhu, maka sungguh hancurlah amal-amal perbuatannya itu. Hancurlah pahala dari apa yang sudah dilakukannya itu. Dan salah satu jenis syirik yang harus benar-benar kita jauhi, jangan sampai kita lakukan, yaitu ketika kita datang ke seorang dukun atau ke paranormal atau istilah lainnya orang pintar atau penasihat spiritual. Rasulullah SAW bersabda, man ata arafan fa sa'alahu fasadaqahu lan tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke seorang dukun atau ke paranormal atau ke orang yang dikatakan tahu atau ke orang yang disebut
penasehat spiritual, kemudian dia bertanya sesuatu dan membenarkan apa yang dikatakan oleh orang itu, maka lan tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Sekali bertanya dan mempercaya apa yang dikatakan si dukun itu, 40 hari 40 malam sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, amalan atau perbuatan yang apabila kita lakukan akan menjadi sebab hilangnya pahala dari amal yang sudah kita lakukan itu adalah durhaka kepada orang tua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sekalipun kita rajin sholat, sekalipun ibadah kita yang lainnya banyak, malah kita pun pernah menunaikan ibadah haji atau umrah, tapi ketika kita menyakiti perasaan orang tua kita, membuat orang tua kita menangis karena tersayat perasaannya oleh kata-kata kita, merasa duka karena perbuatan kita, maka Allah akan murka kepada kita. Dan ketika Allah murka kepada kita karena sebab orang tua kita marah, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak dan sebaik apapun amal ibadah kita itu. Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hati-hati, jangan ada kata yang kita ucap sehingga membuat orang tua kita terluka. Jangan sampai ada sikap dan perbuatan yang membuat orang tua kita murka. Hati-hati, karena ketika orang tua kita murka karena sebab kita, karena sebab marahnya kepada kita, maka Allah pun akan ikut murka kepada kita. Ketika Allah sudah murka, maka hidup kita akan sengsara, usaha kita akan bangkrut dan gagal, ekonomi kita pun akan semrawut, rumah tangga kita pun akan acak-acakan. Jaga perasaan orang tua. Insya Allah di saat orang tua kita muliakan, maka Allah akan memuliakan hidup kita. Itu yang kedua, sahabat. Durhaka kepada orang tua bisa menjadi sebab hilangnya pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, meninggalkan sholat wajib. Sholat 5 waktu yang wajib, satu kali saja kita tinggalkan, maka itu menjadi sebab hilangnya pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholatan, man taraka asra muta'amidan, faqad habitat amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka sungguh hancurlah amal-amalnya. Sahabat, sholat wajib ditinggalkan dengan sengaja, kata Rasulullah, akan hancur pahala dari apa yang sudah dilakukan dari amal-amal yang lainnya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, as-sholatu aqaumadin, sholat itu adalah tiangnya agama. Ulama mengatakan sholat seumpama angka 1, dan ibadah-ibadah yang lain kepada Allah seumpama angka 0. Artinya, sebanyak apapun ibadah kita kepada Allah, sebaik apapun ibadah kita kepada Allah, tapi jika sholat wajib kita tinggalkan, maka itu seperti angka 0 yang tidak ada artinya. Sholat diabaikan, zakat, saum, haji, gak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang di bulan Ramadan, ada orang yang saum tapi tidak melaksanakan sholat wajib, gak ada artinya, ditolak saumnya, sia-sia saumnya. Sahabat, seumpama ibadah yang lain itu adalah angka 0 dan sholat angka 1. 0 berbaris banyak, panjang, gak ada angka 1 di depannya, gak ada nilainya. Tapi walaupun 0 itu 1, karena ada angka 1 di depannya, maka bernilai menjadi 10. Pentingnya sholat, hati-hati, jangan berani meninggalkan sholat, kecuali bagi mereka yang memang dapat uzur syar'i, seperti perempuan yang haid atau nifas. Bagi yang tidak ada alasan, haram meninggalkan sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, perbuatan yang apabila kita melakukannya menjadi sebab batalnya pahala yang akan kita dapat, yaitu di saat kita tamani. Apa itu tamani? Tamani artinya menyebut-nyebut kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan adza, apa itu adza? Menyakiti perasaan orang yang sudah kita tolong. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah yang sudah kalian lakukan
bil manni wal adza, dengan kalian sebut-sebut sedekah itu supaya orang lain yang tadinya tidak tahu jadi tahu, wal adza, dan dengan menyakiti perasaan yang engkau beri sedekah itu. Kau singgung perasaannya, kau sakiti perasaannya, kau buat malu orang itu, maka nggak ada artinya sedekah yang kamu lakukan. Hati-hati, hati-hati sahabat. Di zaman sekarang yang serba mudah kita untuk mengekspos apa yang kita lakukan, mempublikasikan kebaikan yang kita lakukan, hati-hati, jangan tergoda. Ingat, sekalipun tidak ada orang yang tahu bahwa kita sudah berbuat baik, malaikat telah mencatat kebaikan kita, sehingga tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita merasa rugi kalau ada orang yang tidak tahu kita telah berbuat baik. Itu yang keempat. Yang kelima, perbuatan yang apabila kita lakukan akan menjadi hilangnya pahala dari ibadah yang kita lakukan, yaitu hasyud. Apa itu hasyud? Dengki kepada orang lain. Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasada, hati-hati kamu dengan dengki. Innal hasada yakulul hasanati kama takrunaral hataba, karena sesungguhnya dengki itu akan memakan kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar yang kering. Sahabat, sholat kita pahalanya bisa hilang, zakat kita pahalanya bisa hilang, saum kita pahalanya bisa hilang, haji umroh kita pahalanya bisa hilang, karena sebab kita dengki kepada orang lain. Kita merasa kecewa karena kesuksesan orang lain, kita merasa marah ketika orang lain lebih berhasil, kita merasa kecewa ketika orang lain lebih unggul, sehingga kita berharap kesuksesan orang itu hilang dan hanya kitalah yang unggul, sukses dan beruntung. Maka akan menjadi sebab hilangnya pahala ibadah yang sudah kita lakukan. Hati-hati sahabat. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, yang keenam, penyebab hilangnya pahala dari ibadah yang sudah kita lakukan, yaitu ketika kita ria, pamer dengan apa yang sudah kita lakukan, ingin dipuji oleh orang, ingin disebut bahwa kita orang soleh, ingin disebut bahwa kita adalah orang dermawan, ingin disebut kita adalah ahli ibadah, ingin disebut bahwa kita adalah ahli ilmu. Hati-hati sahabat. Setiap perbuatan yang diniati bukan karena Allah, maka nanti di akhirat Allah akan mengusir kita. Dan Allah berkata, untuk apa kalian datang kepadaku? Minta saja kalian balasan dari orang-orang yang dulu kalian beribadah karena niat untuk mereka. Sahabat, hati-hati dari 6 perkara ini, dan mudah-mudahan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dan layak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Insyaallah besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.